Ya, Tribuners, kembali lagi bersama kami di Bincang Bola bersama Tribun Bali. Akan melanjutkan perbincangan soal respon pemain nih menghadapi pelatih seperti Sintayong. Saya ke Pak Andi. Halo Pak Andi. Ya, ya begini Pak, dengan melihat prinsip Sintayong yang dengan menerapkan disiplin tinggi di timnas, menurut Anda pemain-pemain kita ini harus bersikap seperti apa sih menghadapi pelatih seperti ini? Ya ikut, kalau enggak ditendang keluar kan gitu aja. Ya, ya. Ya. Bosnya kan Sintayong ya mesti ikut. Kalau nggak bisa ikut programnya ya pasti ditendang sama Sintayong. Kan sudah ada contoh temannya, 2 pemain hanya terlambat 10 menit dia dikeluarkan. Dan kalau pemain itu punya kesadaran bagaimana hanya dengan salah satu dari prestasi yang bagus itu adalah dengan tingkat kedisiplinan, bukan disiplin saja kan. Harus ada kepintaran, harus ada ini kan. Tapi disiplin adalah salah satu tonggak yang harus kita pegang ya. Mereka harus betul-betul bersungguh-sungguh. Kalau mau bela merah putih juga begitu kan. Dulu kan kita punya pejuang-pejuang kita dulu senjatanya nggak banyak, cuma disiplin aja kan, kemauan aja. Pemain juga demikian kan, harus punya kemauan itu. Jadi saya kira apa yang diterapkan oleh Sintayong itu mungkin sesuatu baru, tapi juga tidak baru sebetulnya. Cuman dia lebih konsekuen dalam melakukan tindakannya. Yang lain kadang-kadang ada pertimbangannya gitu, ya kan? Ada pertimbangannya. Nah, kadang-kadang pemain Indonesia ini terbiasa manja dengan pertimbangan itu. Ada minta maaf nanti kalau terlambat sehari kenapa neneknya sakit, ibunya ini itu ya. Sama Sintayong nggak ada, kalau kamu nggak mengerti ya kamu keluar ya, ini kan ya harus dijalankan. Jadi pemainnya kalau memang kalian mau kali ini bela merah putih, itu merah putih yang asli di dadamu itu merah putih betul. Dan Sintayong mengajarkan itu, dan itulah kebanggaan orang Korea kan. Itu kan adalah cara disiplin orang-orang Korea, orang-orang Jepang yang tidak mau tertindas kan. Pecahnya Korea Selatan, Korea Utara kan karena begitu juga kan. Demikian Jepang, itu pembelajaran yang sangat berharga bagi kita gitu. Itu saja bagi kita. Jadi pemain ya wajib ikut kok. Kalau mau jadi anak manja nggak ada di tempat Sintayong. Sintayong nggak punya anak manja. Tiga pelatih saya yang sebelumnya juga yang saya tahu begitu juga. Sangat disiplin dan keras. Jadi nggak ada sebetulnya. Kadang-kadang ya maaf saya harus bilang pelatih kita yang terlalu manja kadang-kadang, karena dia bintang dia suka-suka gitu. Sintayong nggak punya bintang. Sintayong punya kebersamaan, kesatuan, bermain bagi bangsa dan negara. Itu yang diterapkan oleh Sintayong sebetulnya. Artinya pemain harus mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Sintayong, Bung Dion. Pemain harus mengikuti. Pergilah. Ya, setuju dengan apa yang tadi Pak Andi katakan. Memang ini loh, mereka harus ingat bahwa mereka adalah orang-orang terpilih ya dari sekian banyak pemuda Indonesia ya, itu mereka terpilih. Dan karena mereka terpilih, mereka mesti menunjukkan komitmen itu ya, komitmen itu. Nah, misalnya kemarin dari 30 orang yang disiapkan, 2 orang dicoret. Dicoret. Memang kuota dari 30 orang mestinya selama TC 1 bulan di Kroasia bisa lihat itu, ternyata 2 kurang ini. Tapi tidak apa-apa. Apa yang dilakukan Sintayong itulah yang terbaik. Itu yang terbaik. Memang ini sekali lagi kita dalam hal disiplin tidak boleh ditawar. Memang benar, saya juga tahu lah tadi Pak Andi katakan, ini kebanyakan yang sering ada pemaafan itu, toleransi itu pelatih kita ya, pelatih kita kadang ya cuma 5 menit kok masih bisa ditoleransi dan sebagainya. Ini tidak. Kita belajar lah, saya kira semua tim-tim yang berprestasi di dunia ini itu tidak ada yang tawar-menawar terhadap disiplin. Jadi sekali lagi ini adalah sesuatu yang positif. Kita memberi dukungan penuh kepada Sintayong dan seluruh timnya ya, tim ofisial, tim pelatihnya untuk memberikan yang terbaik untuk tim nasional kita. Ya, karena saya kira seluruh bangsa ini mengharapkan tahun depan ya di Piala Dunia U20, apalagi kita tuan rumah, kita tidak muluk-muluk mengharapkan yang sangat luar biasa tinggi, tapi dia melangkah yang terbaik ya, sejauh yang terbaik. Buat kita bangga ya sebagai orang Indonesia, sebagai tuan rumah. Kita tidak hanya sukses sebagai tuan rumah, tetapi juga prestasi juga itu memberikan harapan ya. Karena ujung dari ini semua adalah Bung Alvin, bagaimana timnas senior kita nanti bisa berbicara. Minimal di Asia Tenggara lah. Ya, ini kita sudah berpuluh-puluh tahun di Asia Tenggara pun kita tidak mampu meraih trofi juara. Jadi ini sesuatu yang
kita harapkan lagi-lagi kembali ke disiplin. Disiplin ya, disiplin. Iya. Ya, ini terakhir Pak Andi. Halo. Iya. Ya, ini terakhir Pak. Mungkin harapan Bapak terhadap timnas kita saat ini dan juga Sintayong sebagai pelatihnya, harapan untuk timnas U19 khususnya ini Pak, seperti apa nih? Pertama, Yap. saya berharap kepada PSSI, pengurus PSSI, ketumnya, exconya, kalau sudah berikan kepercayaan satu kali pada Sintayong, berikanlah kepercayaan yang penuh. Yap. Jangan dicurigai, jangan di ini itu segala, jangan campurin, biar dia bertanggung jawab. Yap. Itu yang pertama. Yang kedua, ini harus para pemain, ya kan. Tidak saatnya, bukan saatnya lagi pada saat sekarang adalah sekarang ini 28 pemain sepak bola yang terbaik di Indonesia. Dan harus ada pertahankan nama itu. Yep. Kalau tidak, kalian akan menjadi bahan tertawaan. Tidak ada lagi, ini adalah sebuah tim dalam satu kesatuan. Tidak ada yang disebut superstar. Tidak ada di tempat ini. Dan Sintayong saya kira, dan pemain-pemain Korea rata-rata itu tidak pernah mempunyai pemain idola. Walaupun ada pemain yang diidolakan, tapi dia bukan pemain idola. Itulah yang Sintayong lakukan. Saya berharap banyak tentu bagi Sintayong bisa melakukan perubahan bagi perkembangan persepak bolaan di Indonesia. Itu saja harapan saya. Iya, tentunya itu semua itu merupakan harapan kita semua. Bung Dion, terakhir dari Anda singkat saja. Ya, Sintayong adalah harapan adalah harapan untuk melakukan pembenahan terhadap tim nasional kita, dan yang terbaik kita lakukan untuk dia adalah memberikan dukungan penuh. Jadi federasi pun saya kira Pak Iwan Bule dan tim sudah memberikan dukungan ya. Kemarin sempat memang ada sedikit gejolak sedikit, ada diskusi tentang ketika Sin masih di Korea, tapi kemudian semuanya sudah clear. Kita bersyukur atas suasana yang bagus ini, dukung terus tim nasional, karena sekali lagi yang kita petik dari dia adalah pembelajaran untuk bahwa kita ini harus semakin baik dari hari ke hari ya, tim nasional kita harus semakin baik. Itu sih saya kira menjadi poinnya. Ya. Terima kasih. Tentunya kita semua berharap Sintayong bisa membawa timnas kita ya paling tidak sedikit lebih maju dari yang saat ini. Ya. Melangkah sejauh mungkin ya. Kalau saya menggunakan kata melangkah sejauh mungkin di World Cup 2021. Oke. Terima kasih Bung Dion. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih banyak atas waktunya sudah bersedia bergabung bersama kami di Tribun Bali. Ya, semoga Pak Andi sehat selalu bersama keluarga. Andi, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Selamat sore Pak. Terima kasih. Iya. Sore. Ya, Bung Dion terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Sudah hadir kembali di sini. Dan Tribuners, itu tadi perbincangan kita soal kedisiplinan ala Sintayong di timnas Indonesia, timnas senior maupun timnas U19. Kami berharap kita semua berharap semoga timnas bisa lebih maju lagi dan bisa meraih prestasi di tangan pelatih yang baru ini, pelatih asal Korea Selatan, Sintayong. Dan Tribuners, itu tadi perbincangan kita. Kami akan kembali ke hadapan Anda pada episode selanjutnya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe di YouTube Tribun Bali, dan juga ikuti Instagram Tribun Bali dan juga Facebook Tribun Bali. Kami akan kembali lagi pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com, baca juga koran Tribun Bali, dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.